Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Pada video kali ini kita akan membahas dan mempraktekkan mengenai transformator, khususnya mengenai transformator 3 fasa. Nah, di sini akan kita lihat adalah bagaimana pengaruh hubungan belitan trafo 3 fasa terhadap kualitas tegangan, dalam hal ini THD. Nah, belitan trafo 3 fasa bisa kita koneksikan dengan hubungan YY, Y delta, delta Y atau delta delta. Nah, tidak semua hubungan belitan tersebut akan memberikan kualitas tegangan fasa netral yang baik. Demikian juga untuk hubungan-hubungan tertentu, penghantar netralnya ini harus kita perhatikan keberadaannya agar diperoleh kualitas tegangan fasa netral yang baik atau yang memiliki THD yang nilainya kecil. Nah, pada trafo 3 fasa, perbandingan tegangan atau tegangan yang dihasilkan pada salah satu sisi itu tidak hanya dipengaruhi oleh perbandingan belitan, tetapi juga dipengaruhi oleh bentuk koneksinya. Jadi ada hubungan belitan yang sesuai atau cocok digunakan sebagai trafo penaik tegangan, ada juga hubungan belitan yang sesuai digunakan untuk penurun tegangan. Sebelum kita membahas dan mempraktekkan mengenai trafo 3 fasa ini, kita akan membahas dan melakukan pengukuran terlebih dahulu untuk harmonik arus, dalam hal ini arus magnetisasi pada trafo 1 fasa. Oke, di sini kita akan menggunakan 3 buah trafo 1 fasa yang akan kita bentuk menjadi trafo 3 fasa. Setiap trafo 1 fasa ini memiliki rating, yaitu pada sisi tegangan tingginya sampai dengan 240 volt ya, dan yang kita gunakan adalah belitan 240 volt pada sisi tegangan tinggi. Kemudian pada sisi tegangan rendahnya kita menggunakan belitan 30 volt, dan arus maksimal dari trafo ini yaitu sebesar 5 ampere pada sisi tegangan rendahnya. Yang pertama, kita akan melakukan pengukuran untuk trafo 1 fasanya. Dalam ini kita akan mengukur bagaimana arus magnetisasi dan kualitas tegangan yang dihasilkan. Nah, ini merupakan power supply yang akan kita gunakan. Power supply ini tegangan outputnya bisa kita atur melalui bagian ini. Ini merupakan terminal di mana tegangan AC-nya ini bisa kita atur ya dengan memutar regulatornya. Nah, ini merupakan alat ukur tegangan, arus, dan daya, dan alat ukur ini juga bisa mengukur harmonik yang dihasilkan. Kemudian alat ukur yang kedua ini merupakan alat ukur untuk sistem 3 fasa dan 1 fasa, dan ini alat ukurnya lebih canggih karena bisa menampilkan gelombang-gelombang yang dihasilkan. Pada alat ukur ini ada beberapa bagian terminal. Terminal yang bagian hitam ini merupakan terminal untuk pengukuran arus ya, dan di sini tidak kita gunakan. Sedangkan terminal yang ada pada bagian bawah ini terminal untuk pengukuran tegangan. Yang warna hijau itu merupakan terminal groundnya. Kemudian terminal yang berwarna hitam itu merupakan terminal untuk netralnya. Kemudian 3 terminal yang ada pada bagian bawah itu untuk terminal fasanya. Nah, karena di sini yang akan kita ukur adalah sistem 1 fasa, dalam hal ini yang akan kita ukur adalah tegangan dari fasa ke netral, maka terminal-terminal yang tidak kita gunakan itu harus kita hubungkan atau harus kita jumper ke terminal netral. Jadi dalam hal ini terminal yang akan kita gunakan hanya L1 dan netral, maka terminal L2, L3, demikian juga terminal groundnya itu semuanya harus kita jumper atau harus kita hubungkan ke bagian netralnya. Ukuran pertama kita akan mengukur arus magnetisasi dan kualitas tegangan yang dihasilkan jika tegangan tinggi trafonya ini kita gunakan sebagai input. Jadi sisi tegangan tingginya ini nanti akan kita berikan dengan nilai tegangan sekitar 150 volt. Ini sudah kita koneksikan ya untuk sisi input tegangannya. Kemudian ini merupakan probe untuk pengukuran tegangan pada alat ukur kita.
bisa kita koneksikan pada bagian input trafo, atau sebaiknya kita langsung koneksikan pada output dari power supply, dalam hal ini output dari tegangan yang bisa kita atur. Kemudian bagian klemnya ini kita koneksikan juga, ini nanti untuk mengukur arus magnetisasinya. Oke, selanjutnya pada sisi tegangan rendahnya kita hubungkan dengan alat ukur yang kedua, yaitu probe untuk bagian fasa dan netralnya. Jadi nanti kita akan menampilkan bagaimana gelombang tegangan yang dihasilkan serta kualitas tegangannya. Oke, kita nyalakan power supply. Kemudian kita atur agar tegangan yang dihasilkan ini berada di sekitar 150 volt. Nah, dari hasil pengukuran ini juga terlihat bahwa kualitas tegangan inputnya di sini relatif sangat baik, karena THD-nya hanya berada di sekitar 1,6% atau kurang dari 2%. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana tegangan dan kualitas tegangan yang dihasilkan pada sisi tegangan rendah. Ini kita nyalakan alat ukurnya. Nah, pada alat ukur ini terdapat berbagai macam pilihan ya. Tinggal kita gerakkan saja tanda tombol panah ke atas dan panah ke bawah. Nah, di sini kita pilih menu untuk pengukuran tegangan, arus dan frekuensi, yaitu UIF. Kita tekan enter. Nah, inilah hasil pengukuran tegangannya. Jadi tegangan pada sisi tegangan rendah trafo tadi adalah 19,9 volt. Dengan nilai THD tegangan ini hampir sama seperti pada sisi tegangan tingginya, yaitu di bawah 2%. Kemudian untuk menampilkan gelombang tegangannya, bisa kita tekan tombol F4 ya. Nah, karena THD tegangannya tadi relatif kecil, maka di sini terlihat bahwa bentuk gelombang tegangannya ini mendekati sinusoidal. Nah, untuk memunculkan harmonik keberapa saja yang muncul atau harmonik berapa saja yang dominan, ini bisa kita lakukan dengan masuk ke menu harmonik. Caranya kita keluar dulu dari menu ini dengan cara menekan tombol escape, kemudian kita pilih menu harmonik. Nah, hasil pengukurannya ini ditampilkan dalam bentuk persen ya. Jadi harmonik pertama tentunya 100%. Kemudian harmonik kedua di sini nilainya relatif sangat kecil, yaitu hanya sekitar 0,5%, dan seterusnya. Nah, untuk menampilkan datanya secara keseluruhan, sebaiknya hasil pengukurannya ini kita rekam, kemudian kita download atau kita pindahkan ke komputer. Oke, selanjutnya kita akan melihat arus magnetisasinya. Sebaiknya di sini kita menggunakan skala miliampere ya, karena arus magnetisasi itu nilainya relatif kecil. Nah, dari hasil pengukurannya ini arus magnetisasinya itu sekitar 18 miliampere dengan THD sekitar 25%. Nah, nilai THD arus magnetisasinya di sini kelihatannya sudah relatif tinggi ya. Berarti bentuk arus magnetisasinya ini sebenarnya sudah agak jauh berbeda dengan sinusoidal. Nah, untuk mengetahui komponen harmonik berapa saja yang muncul atau yang dominan muncul, ini bisa kita lakukan dengan menekan tombol yang berwarna kuning, kemudian tombol plus atau tombol minus untuk mengatur harmonik berapa saja yang akan kita tampilkan. Nah, dari hasil pengukurannya ini harmonik satunya itu sekitar 17 miliampere, kemudian harmonik kedua ini nilainya relatif kecil. Harmonik ketiga di sini kelihatannya juga cukup dominan, yaitu sekitar 4,3 miliampere. Harmonik keempatnya juga relatif kecil, demikian juga harmonik kelima ini nilainya relatif kecil.
Jadi selain harmonik pertama, kelihatannya yang dominan adalah harmonik ketiga. Oke, jadi untuk kondisi tanpa beban dan trapunya di sini kita fungsikan sebagai penurun tegangan. Hasil pengukurannya diperlihatkan pada bagian berikut. Oke, kita minimumkan tegangan output dari power supply. Kemudian kita off-kan power supply-nya. Selanjutnya kita akan fungsikan transformator ini menjadi trapu penaik tegangan. Jadi sisi TR-nya atau sisi tegangan rendahnya nanti akan kita berikan tegangan dari power supply. Oke, kita nyalakan power supply-nya. Kemudian kita atur regulator tegangannya sehingga tegangan output dari power supply-nya berada sekitar 20 volt. Jadi silakan Anda putar bagian pengatur tegangannya secara pelan-pelan sehingga tegangan pada sisi TR dari trafonya itu sekitar 20 volt. Ini tegangan inputnya telah tercapai, yaitu sekitar 20 volt. Kemudian jika kita perhatikan kualitas tegangannya juga di sini masih relatif baik dengan THD sekitar 2%. Selanjutnya kita akan melihat arus magnetisasinya. Nah, karena trafonya di sini kita fungsikan sebagai penaik tegangan, tentunya arus magnetisasinya lebih besar dibandingkan jika trafonya kita fungsikan sebagai penurun tegangan. Nah, dari hasil pengukurannya arus magnetisasinya di sini sekitar 152 mA dengan THD ini kurang lebih 25%. Jadi dari segi THD-nya ini sama seperti jika trafonya kita fungsikan sebagai penurun tegangan. Kemudian untuk mengetahui harmonik yang dominan, caranya sama seperti yang tadi, kita tekan tombol warna kuning, kemudian tekan tombol plus atau minus untuk memunculkan harmoniknya. Dan dari hasilnya ini terlihat bahwa harmonik yang dominan yaitu harmonik pertama. Nah, selain harmonik pertama, harmonik lain yang dominan adalah harmonik ketiga. Sementara harmonik-harmonik yang lain nilainya relatif kecil. Oke, selanjutnya kita akan melihat bagaimana tegangan pada sisi tegangan tinggi, baik magnitudenya maupun kualitas tegangannya. Oke, jadi dari hasil pengukuran pada sisi tegangan tinggi atau pada sisi output, nilai RMS tegangannya ini sekitar 152 volt. Kemudian kualitas tegangannya juga relatif baik ya, THD-nya ini juga di bawah 2%. Kemudian ini merupakan bentuk gelombang dari tegangan pada sisi tegangan tinggi dari transformator. Oke, jadi hasil ini merupakan hasil jika trafonya kita fungsikan sebagai penaik tegangan. Silakan Anda bandingkan dengan hasil di mana trafonya kita fungsikan sebagai penurun tegangan. Oke, selanjutnya kita akan membahas sedikit hasil pengukuran kita tadi, terutama harmonik-harmonik yang muncul pada arus magnetisasi dari transformator. Oke, jika kita ingat kembali, hubungan antara tegangan induksi dengan suatu induktansi itu diberikan oleh persamaan ini. Jadi tegangan induksi adalah L atau induktansi dikali dengan perubahan arus, atau bisa juga dengan menggunakan persamaan yang kedua, yaitu jumlah lilitan dikali dengan perubahan flux terhadap waktu. Nah, persamaan ini sebenarnya hanya benar atau hanya tepat jika hubungan antara arus magnetisasi dengan flux itu linier. Sementara pada kenyataannya, terutama pada transformator, hubungan antara arus magnetisasi dengan flux itu tidak linier.
Nah, arus magnetisasi sendiri tentunya sangat dipengaruhi oleh bahan yang digunakan. Jadi bagaimana bentuk arus magnetisasi yang mengalir itu sangat dipengaruhi oleh bahan, demikian juga lilitan yang digunakan, atau dalam hal ini sangat dipengaruhi oleh dimensi dan bahan dari transformator. Dan jika kita gambarkan bentuknya, anggaplah ini merupakan hubungan antara arus magnetisasi dengan flux yang dihasilkan. Nah, karena di sini hubungannya tidak linear, tentunya pada arus magnetisasi di sini akan mengalir harmonik-harmonik lain. Karena jika kita perhatikan ini bentuknya tidak lagi sinusoidal atau kosinusoidal murni ya. Artinya di sini selain harmonik satu ada harmonik-harmonik lain yang dominan. Atau jika kita gambarkan ulang, anggaplah ini merupakan kurva bahan atau hubungan antara arus pemagnetan dengan flux. Nah, bagian yang sinusoidal ini merupakan flux yang dihasilkan, sedangkan bagian yang berwarna merah ini merupakan arus magnetisasinya. Kemudian jika arus magnetisasi yang berwarna merah atau bagian ini, jika kita uraikan berdasarkan uraian deret Fouriernya, itu akan diperoleh selain harmonik ke-1, harmonik yang dominan adalah harmonik ketiga. Dan ini sesuai dengan hasil pengukuran kita tadi. Oke, jadi jika kita simpulkan akibat pengaruh dari bahan magnetik yang digunakan, maka arus magnetisasi pada transformator itu bentuknya bukan lagi sinusoidal murni. Dan selain harmonik pertama, harmonik lain yang dominan adalah harmonik ketiganya. Kemudian untuk tegangannya sendiri, dari hasil pengukuran kita tadi, tegangan yang dihasilkan itu relatif baik ya, karena THD-nya hanya sekitar 2%. Ya tentunya hal ini karena flux yang dihasilkannya ini bentuknya relatif sinusoidal atau kosinusoidal. Oke, selanjutnya bagaimana dengan transformator 3 fasa? Oke, anggaplah kita memiliki trafo 3 fasa, kemudian arus magnetisasi fasa A diperlihatkan pada gambar yang pertama ini. Di sini sudah kita uraikan ya, ini merupakan harmonik pertama, ini merupakan harmonik ketiga. Sementara harmonik-harmonik lainnya kita abaikan karena dari hasil pengukuran kita tadi, harmonik yang dominan pada arus magnetisasi itu adalah harmonik pertama dan harmonik ketiga. Oke, jadi ini merupakan arus magnetisasi untuk fasa A. Untuk fasa B-nya tentunya arus harmonik pertama pada fasa A dan harmonik pertama pada fasa B ini tentunya akan berbeda fasa 120 derajat. Demikian juga dengan fasa C, ini perbedaannya dengan fasa B adalah 120 derajat. Ingat pada sistem 3 fasa A, fasa B dan fasa C itu akan berbeda 120 derajat. Dan hal tersebut berlaku untuk harmonik pertama. Lalu bagaimana dengan harmonik ketiganya? Jika kita perhatikan harmonik ketiga pada fasa A, fasa B dan fasa C, di sini terlihat bahwa harmonik ketiganya ini sepasa. Oke, jadi harmonik ke-1 ini karena berbeda fasa 120 derajat, maka jumlah harmonik ke-1 dari fasa A, fasa B, dan fasa C itu sama dengan 0. Artinya IM1 untuk fasa A ditambah dengan IM1 untuk fasa B ditambah dengan IM1 untuk fasa C itu hasilnya sama dengan 0. Nah, karena di sini hasilnya sama dengan 0, tentunya tidak dibutuhkan penghantar netral. Tetapi karena harmonik ketiganya sepasa, jika kita perhatikan ini harmonik ketiga dari fasa A, harmonik ketiga dari fasa B, dan harmonik ketiga dari fasa C. Jika kita jumlahkan tentunya hasilnya tidak sama dengan 0. Nah, jika hubungan trafo 3 fasanya ini tidak memungkinkan mengalirnya harmonik ketiga, tentunya kualitas tegangan yang dihasilkan itu relatif buruk. Tetapi jika harmonik ketiganya ini bisa mengalir, maka kualitas tegangannya itu relatif baik. Nah, hal ini sesuai dengan hasil pengukuran kita tadi pada trafo 1 fasa. Kualitas tegangan yang dihasilkan itu relatif baik, dan arus magnetisasi yang mengalir itu mengandung harmonik ketiga. Oke,
Oke, jadi nanti kita akan melihat, kita akan membuat beberapa hubungan terapu untuk melihat bagaimana pengaruh hubungan terapu tadi, serta bagaimana pengaruh keberadaan penghantar netral agar dihasilkan kualitas tegangan yang mendekati sinusoidal. Nah, secara teori, agar tegangan yang dihasilkan itu relatif baik atau THD-nya kecil, maka harmoni ketiga ini harus bisa mengalir, dan ini dipengaruhi oleh hubungan terapu, dalam hal ini hubungan belitan dan keberadaan penghantar netral. Oke, kita mulai. Yang pertama untuk hubungan belitan YN. Jadi ini untuk sisi tegangan tinggi dan ini untuk sisi tegangan rendah. Jadi pada sisi tegangan tinggi dan tegangan rendahnya ini netralnya digunakan. Atau bisa juga kita gambarkan seperti gambar yang kedua. Ini netralnya kita groundkan. Tentunya pada sisi sumber, pada bagian kanan ini, anggaplah sini sisi sumber. Di sini netral sumbernya juga harus digroundkan ya. Jadi kalau ini digroundkan dan netral sisi sumber ini digroundkan, berarti arus netralnya itu mengalir melalui grounding. Demikian juga untuk sisi tegangan tingginya. Jika misalnya di sini beban dan netral dari bebannya digroundkan, tentunya grounding ini bisa kita anggap sebagai pengganti dari netral. Oke, ini merupakan pengawatannya. Jadi terapunya nanti akan kita fungsikan sebagai penaik tegangan. Ini sisi TR-nya kita hubungkan dengan power supply. Kemudian regulatornya nanti kita atur sehingga tegangan fasa ke netral dari power supply-nya ini kurang lebih 20 volt. Nah, pada sisi tegangan tingginya ini kita hubungkan dengan beban, yaitu lampu pijar. Nah, sama seperti tadi, di sini juga kita menggunakan dua alat ukur. Ini alat ukur yang pertama. Ini nanti akan kita gunakan untuk mengetahui bagaimana kualitas tegangan transformator, terutama tegangan yang dihasilkan pada sisi tegangan tingginya. Jadi terminal fasa pada sisi tegangan tinggi, yaitu bagian ini dan bagian ini kita hubungkan ke alat ukur. Demikian juga netral dari transformatornya ini kita hubungkan ke alat ukur. Sedangkan alat ukur yang kedua di sini nanti akan kita gunakan untuk mengukur tegangan dari power supply-nya. Jadi seperti yang telah kita nyatakan tadi, bahwa nanti ini tegangannya akan diatur sebesar 20 volt. Jadi nanti ini silakan Anda putar sehingga penunjukannya di sini berada di sekitar 20 volt. Kemudian ini juga kita gunakan untuk mengukur arus, terutama arus netral. Oke, sebelum kita melakukan pengawatan untuk rangkaian terapu 3 pasanya, terlebih dahulu kita akan mengukur tegangan sumber, dalam hal ini tegangan output dari power supply. Jadi di sini terminal alat ukur yang harus kita gunakan adalah terminal fasa, dalam hal ini fasa A, fasa B, dan fasa C, kemudian terminal netralnya. Nah, untuk posisi regulatornya ini sama seperti pada pengukuran untuk trafo 1 fasa tadi ya. Jadi ini tidak kita ubah. Oke, kita koneksikan probe untuk alat ukur ke output tegangan dari power supply. Ini output tegangan yang bisa kita atur tegangannya. Nah, dari hasil pengukuran kita ini terlihat bahwa magnitudo tegangan dari ketiga pasanya ini ada perbedaan, tetapi perbedaannya relatif kecil. Nah, tentunya hal ini akan mempengaruhi hasil pengukuran kita nanti untuk trafo 3 pasanya. Selanjutnya kita lakukan pengawatan untuk trafo 3 pasanya. Jadi silakan Anda ikuti dan sesuaikan dengan gambar pada slide yang telah kita bahas tadi.
Oke, ini pengawatannya telah selesai. Selanjutnya kita akan menyalakan power supply. Oke, jadi di sini posisi regulatornya ini sama seperti pada trafo 1 fasa tadi, di mana tegangan outputnya ini sekitar 20 volt. Oke, kita nyalakan power supply-nya. Atau untuk lebih amannya, sebaiknya posisi regulatornya ini Anda minimumkan, kemudian Anda atur ulang nanti untuk tegangan output power supply-nya. Oke, jadi tegangan output power supply-nya ini 19,6 volt, kualitasnya juga relatif baik karena THD-nya kecil. Oke, kita akan melihat bagaimana tegangan pada sisi tegangan tinggi trafo atau pada sisi beban. Oke, ini merupakan tegangan fasa ke netral, nilainya sekitar 150 volt. Kemudian kualitas tegangannya juga di sini masih baik ya, karena THD-nya ternyata relatif kecil, yaitu di bawah 2%. Coba kita tampilkan skopnya dengan menekan tombol F4. Di sini terlihat bahwa tegangan 3 fase yang dihasilkan ini bentuknya sangat mendekati dengan sinusoidal. Nah, dengan cara menekan tombol F3 kita bisa mengetahui bagaimana tegangan pada masing-masing fasa atau tegangan antar fasa. Nah, ini merupakan tegangan antar fasanya. Ini kurang lebih 250 volt dan THD-nya juga relatif baik, itu di bawah 1%. Oke, jika kita simpulkan untuk hubungan trafo YN-YN, kemudian sesuai dengan data kita tadi bahwa perbandingan tegangan trafo 1 fasa yang kita gunakan di sini adalah 240/30 volt. Nah, hasil yang kita peroleh untuk tegangan sumber, dalam hal ini tegangan line ke netral, nilai RMS-nya adalah 20 volt. Jadi ini kita inputkan pada sisi tegangan rendah dari trafo. Kemudian THD hasil pengukurannya tadi ini anggaplah 2%. Nah, ternyata pada sisi tegangan tingginya nilai RMS-nya hasil pengukuran tadi itu kurang lebih 150%. Kemudian THD tegangannya ini bisa kita anggap 2%. Kemudian untuk tegangan line ke line-nya pada sisi tegangan tinggi hasil pengukuran kita tadi ini bisa kita anggap nilainya kurang lebih 250 volt dan THD-nya ini kurang lebih 1%. Nah, berdasarkan perbandingan belitan trafo 1 fasa dan hubungan trafo yang kita gunakan, coba Anda analisis jika tegangan line ke netral pada sisi tegangan rendahnya adalah 20 volt, berapa hasil perhitungan untuk tegangan pada sisi tegangan tinggi, baik tegangan line ke netral maupun tegangan line ke line-nya. Kemudian Anda bandingkan dengan hasil yang kita peroleh di sini. Oke, selanjutnya kita akan melihat kenapa kualitas tegangan yang dihasilkan di sini relatif baik atau THD-nya relatif kecil. Jika kita ingat kembali pembahasan kita pada slide-slide sebelumnya tadi, agar kualitas tegangan yang dihasilkan pada trafo 3 fasa ini memiliki nilai yang baik, maka komponen harmonik ketiga dari arus magnetisasinya itu harus bisa mengalir. Nah, karena di sini penghantar netralnya kita gunakan, baik pada sisi tegangan rendah maupun pada sisi tegangan tinggi, ini netralnya kita gunakan, tentunya komponen harmonik ketiga dari arus magnetisasinya ini akan bisa mengalir melalui penghantar netral. Ingat, harmoni ketiga itu semuanya sepasa ya, jadi anggap ini fasa A, fasa B, fasa C. Berarti IA, IB tambah IC dalam hal ini harmoni ketiganya itu nilainya tidak sama dengan 0. Nah, karena di sini ada penghantar netral, tentunya harmoni ketiga dari arus magnetisasinya tadi ini akan bisa mengalir melalui penghantar netralnya, sehingga kualitas tegangan yang dihasilkan ini relatif sangat baik. Nah, bagaimana jika
penghantar netralnya ini hanya ada pada sisi TT atau hanya ada pada sisi tegangan rendah, atau kedua penghantar netralnya tidak kita gunakan. Bagaimana dengan kualitas tegangan yang dihasilkan? Oke, untuk menjawab pertanyaan tadi, coba kita praktekkan. Kita putuskan dulu hubungan netral yang berasal dari power supply, dalam hal ini sisi tegangan rendah dari transformator, sedangkan penghantar netral pada sisi tegangan tinggi, dalam hal ini netral trafo dengan netral bebannya, ini masih tetap kita gunakan. Kemudian coba kita lihat bagaimana kualitas tegangan yang dihasilkan. Ini merupakan tegangan line ke line atau tegangan pasa ke pasa. Ini kualitas tegangannya masih relatif baik ya, di bawah 1%. Coba kita lihat kualitas tegangan untuk pasa ke netralnya. Anda perhatikan di sini nilai THD-nya naik menjadi sekitar 7,5%, atau bisa kita anggap 7%. Kemudian coba penghantar netral pada sisi tegangan tinggi, ini juga kita lepaskan hubungannya. Di antara netral beban dengan netral trafo ini kita lepaskan hubungannya, kita cabut. Kita lihat kualitas tegangan pasa ke netralnya. Sini kualitas tegangannya menjadi sangat jelek, THD-nya naik mencapai sekitar 35%. Dan jika kita tampilkan bentuk gelombang tegangannya, ini bentuk gelombangnya sekarang jauh dari bentuk sinusoidal. Ini untuk sistem 3 pasanya ya. Coba kita tampilkan untuk sistem untuk tegangan salah satu pasanya, yaitu dengan cara menekan tombol F3. Jadi inilah tegangan pasa ke netral pada salah satu pasa. Ini bentuknya sudah jauh dari sinusoidal. Oke, coba kita sambungkan kembali penghantar netral yang ada pada sisi tegangan rendah. Ini sisi tegangan tingginya, penghantar netralnya tidak kita gunakan ya. Dan ternyata THD tegangannya kembali menjadi relatif baik, yaitu nilainya kurang dari 2%. Jadi pada kondisi ini penghantar netral yang kita gunakan hanya pada sisi tegangan rendah atau hanya pada sisi sumber. Sementara pada sisi bebannya atau pada sisi tegangan tingginya netralnya tidak kita gunakan. Oke, coba kita lihat seberapa besar arus pada penghantar netral. Nah, karena di sini kita akan mengukur arus penghantar netral yang berkaitan dengan arus magnetisasinya, atau dalam hal ini kondisi tanpa beban, sebaiknya beban lampu pijarnya ini kita matikan atau kita putuskan terlebih dahulu koneksinya. Arus pada penghantar netral ini nilainya sekitar 144 mA dengan THD yang relatif sangat besar, mencapai sekitar 225%. Dan jika kita periksa komponen harmoniknya, harmonik pertama ini 58,5 mA, atau bisa kita anggap 60 mA. Kemudian harmonik kedua nilainya relatif sangat kecil, hanya sekitar 2 mA. Selanjutnya harmonik ketiga, ini nilainya 132 mA. Harmonik keempat dan seterusnya nilainya juga relatif kecil. Jadi dari hasil pengukuran ini,
Harmonik yang dominan adalah harmonik ketiga. Nah, tentunya hal ini sesuai dengan pembahasan kita tadi, karena di sini terdapat penghantar netral, kemudian karena harmonik ketiga pada setiap fasa tadi nilainya sepasa, tentunya harmonik ketiga tadi itu akan mengalir melalui penghantar netral. Kemudian kenapa harmonik pertamanya nilainya relatif kecil? Jika kita ingat kembali, harmonik pertama itu idealnya berbeda fasa 120 derajat. Artinya secara ideal jika kita jumlahkan nilainya sama dengan 0. Tetapi karena tegangan power supply yang kita gunakan di sini tidak betul-betul seimbang, maka komponen harmonik pertamanya ini juga ada nilainya, tapi nilainya masih relatif kecil dibandingkan dengan harmonik ketiga. Oke, berikutnya kita akan mengukur arus pada setiap fasa. Ingat, arus yang mengalir pada pengantar netral itu adalah arus fasa A ditambah dengan arus fasa B dan arus fasa C. Oke, yang pertama kita ukur arus fasa A-nya. Anggaplah ini arus fasa A. Kita lihat terlebih dahulu nilai RMS-nya. Nilai RMS-nya sekitar 200 mA dengan THD 33%. Kemudian untuk komponen harmoniknya, ini harmonik ketiganya sekitar 60 mA. Harmonik keduanya ini relatif sangat kecil ya, bisa kita abaikan. Harmonik pertamanya ini sekitar 190 mA. Berikutnya untuk arus pada fasa B-nya, jadi arus saluran atau arus dari power supply ke transformator untuk fasa B-nya. Nilai RMS-nya sekitar 183 mA dengan THD ini sekitar 25%. Ini harmonik pertama 177 mA. Harmonik keduanya juga bisa kita abaikan. Harmonik ketiganya ini sekitar 43 mA. Selanjutnya arus untuk fasa C. Nilai RMS-nya sekitar 136 mA dengan THD sekitar 25%. Kemudian harmonik ketiganya 31 mA. Harmonik keduanya juga bisa kita abaikan. Kemudian harmonik pertamanya ini sekitar 132 mA. Ini merupakan hasil-hasil pengukuran kita tadi. Oke, jika kita ingat kembali untuk harmonik ketiganya, harmonik ketiga yang dihasilkan oleh fasa A, fasa B, dan fasa C itu memiliki sudut fasa yang sama atau sepasa, sehingga jika kita jumlahkan harmonik ketiga fasa A ditambah dengan harmonik ketiga fasa B ditambah dengan harmonik ketiga fasa C, itu nilainya sangat mendekati dengan harmonik ketiga yang mengalir pada penghantar netral. Tetapi untuk harmonik pertamanya, baik harmonik pertama fasa A, kemudian harmonik pertama fasa C dan fasa B, dan pada kondisi ideal, harmonik pertama ini sebenarnya untuk kondisi idealnya seimbang ya. Tentunya jika kita jumlahkan itu hasilnya sama dengan 0. Tetapi karena sumber yang
kita gunakan di sini ada ketidakseimbangan. Harmonik pertama yang mengalir di pengantar netral ini memiliki nilai, tetapi nilainya relatif kecil dibandingkan dengan harmonik ketiga. Oke, berikutnya kita koneksikan kembali beban lampu pijar yang kita gunakan. Kemudian kita putuskan kembali koneksi antara netral power supply dengan netral pada sisi tegangan rendah transformator. Tentunya kualitas tegangan fase netralnya ini akan sangat buruk. Nah, di sini beban lampu pijarnya kita koneksikan kembali karena kita akan melihat bagaimana pengaruh arus netral yang mengalir pada sisi beban terhadap kualitas tegangan yang dihasilkan. Kemudian coba kita sambungkan netral beban dengan netral pada sisi tegangan tinggi trapu. Ini sesuai dengan hasil kita tadi, ini THD-nya sekitar 7,5%. Dan di sini kita akan mengukur arus netral yang mengalir antara beban dengan sisi tegangan tinggi pada trapu. Kemudian nanti kita akan melihat bagaimana harmonik-harmonik yang muncul. Harmonik ketiganya di sini sekitar 10,7 mA. Harmonik keduanya relatif kecil. Harmonik pertamanya 3,8 mA. Jadi sepertinya yang dominan di sini juga adalah harmonik ketiga. Nah, harmonik ketiga yang mengalir pada sisi beban atau pada sisi tegangan tinggi dari trapu kita ini akan memperbaiki kualitas tegangan. Tetapi kualitas tegangannya ini THD-nya sebenarnya masih relatif cukup tinggi ya, karena sekitar 7,5%. Artinya tidak sebaik jika kita menggunakan penghantar netral pada sisi sumber atau pada sisi tegangan rendah dari trapu kita. Oke, selanjutnya kita akan melihat bagaimana pengaruh penghantar netral terhadap kualitas tegangan line ke line atau tegangan fasa ke fasa. Nah, ini merupakan tegangan fasa ke fasa di mana netral pada sisi tegangan tinggi dan tegangan rendahnya digunakan. Kemudian ini tegangan fasa ke fasa jika netral pada sisi tegangan tinggi atau sisi bebannya tidak digunakan. Dan hasil ini merupakan kondisi tegangan fasa ke fasa jika kedua netral, yaitu netral pada sisi beban dan sisi sumber, tidak digunakan. Dari ketiga hasil ini terlihat bahwa kualitas tegangan fasa ke fasa ini sama untuk semua kondisi. Dan kualitas tegangannya relatif baik karena THD-nya itu di bawah 1%. Jadi penghantar netralnya hanya berpengaruh terhadap kualitas tegangan fasa ke netral. Nah, ini merupakan kondisi di mana kedua penghantar netralnya tidak kita gunakan. Jika kita lihat gelombang tegangannya, ini gelombang tegangan dari ketiga fasanya. Ini adalah gelombang tegangan dari fasa A, gelombang tegangan dari fasa B, dan gelombang tegangan dari fasa C. Nah, jika gelombang tegangan fasa A kita kurangkan dengan gelombang tegangan fasa B, tentunya kita akan memperoleh tegangan PAB. Dan jika kita analisis secara grafis, maka PA dikurang PB itu akan kembali menghasilkan gelombang yang kualitasnya baik atau bentuknya mendekati sinusoidal. Demikian juga untuk tegangan fasa B ke C dan C ke A.
Oke, jika hasil praktek kita tadi kita tuliskan dalam bentuk tabel, diperlihatkan pada tabel berikut. Ingat, sumber yang kita gunakan di sini berada pada sisi tegangan rendahnya ya, sementara bebannya berada pada sisi tegangan tinggi. Dan jika kita perhatikan dari hasil ini, kualitas tegangan pada sisi beban atau sisi tegangan tinggi ini akan menjadi relatif sangat jelek jika kita menggunakan hubungan terapu YY di mana netralnya tidak ada yang digunakan. Ini THD-nya mencapai 35%. Sedangkan jika pada sisi bebannya netralnya kita gunakan, THD-nya ini menjadi 7%. Nah, kualitas tegangan dengan THD 7% ini sebenarnya masih kurang baik. Nah, THD tegangan pada sisi beban atau pada sisi TT ini akan diperoleh THD yang kecil, dalam hal ini kurang dari 2%, jika netral pada sisi sumber ini kita gunakan, yaitu data nomor pertama dengan data nomor 4. Jadi ini netral pada sisi sumbernya digunakan. Kemudian untuk tegangan line ke line atau tegangan pasa ke pasa, ini THD-nya atau kualitas tegangannya ini tidak dipengaruhi oleh keberadaan penghantar netral. Oke, kemudian bagaimana kualitas tegangan yang dihasilkan trafo jika hubungan trafonya adalah Y delta atau delta Y? Kemudian bagaimana juga dengan pengaruh dari keberadaan penghantar netralnya? Oke, kita lihat untuk hubungan belitan YN delta. Sisi Y-nya ini adalah untuk sisi tegangan tinggi. Dan ini sudah kita koneksikan ya. Jadi bebannya ini kita hubungkan pada sisi tegangan tinggi. Netral beban dengan netral transformator ini kita hubungkan. Oke, selanjutnya untuk sisi tegangan rendahnya ini akan kita hubungkan secara delta. Nah, karena sisi TR-nya ini kita hubung delta, tentunya sisi tegangan rendahnya tidak memiliki titik netral. Jadi kita tidak bisa menghubungkan antara netral power supply dengan netral sisi tegangan rendah transformator. Oke, selanjutnya kita koneksikan alat ukurnya. Nah, posisi pengatur tegangan dari regulator ini sama seperti percobaan sebelumnya. Artinya tegangan power supply, tegangan line ke netral dari power supply-nya ini sekitar 20 volt. Oke, kita nyalakan power supply-nya. Jika kita perhatikan, kondisi nyala lampu lebih terang dibandingkan dengan hubungan YY. Berarti tegangan yang dihasilkan pada sisi tegangan tingginya di sini lebih besar dibandingkan dengan hubungan YY. Oke, dari hasil pengukuran tegangan pasa ke netral untuk sisi TT ini ada perbedaannya antara L1, L2 dengan L3 nih, karena tadi sumber yang kita gunakan tidak seimbang. Ini bisa kita anggap tegangan pada sisi TT-nya 270 volt. Kemudian nilai THD-nya ini juga masih relatif baik, di bawah 5%, ini bisa kita anggap 2%. Nah, jika kita ukur tegangan pada setiap belitan tegangan rendah dari transformator, ini diberikan hasil sekitar 34 volt. Dan jika kita perhatikan koneksinya, tegangan pada setiap belitan dari sisi tegangan rendahnya ini sama dengan tegangan pasa ke pasa dari power supply. Tegangan pasa ke netralnya dari hasil pengukuran kita sebelumnya itu sekitar 20 volt. Berarti tegangan pasa ke pasanya adalah 20 dikali dengan akar 3 dan hasilnya ini kurang lebih 34 volt.
Oke, jadi pada kondisi ini kualitas tegangannya masih relatif baik. Coba kita lepaskan hubungan antara netral beban dengan netral sisi tegangan tinggi transformator, kemudian kita lihat apakah ada pengaruhnya terhadap kualitas tegangan. Dan ternyata netral pada sisi beban ini bisa kita anggap tidak memberikan pengaruh terhadap kualitas tegangan yang dihasilkan pada sisi tegangan tingginya. Jadi THD yang dihasilkan hampir sama seperti yang tadi ya. Ini bisa kita anggap itu kurang dari 5%, dan jika kita tampilkan bentuk gelombangnya, ini ketiga pasanya menghasilkan gelombang yang mendekati bentuk sinusoidal. Oke, coba kita lihat tegangan pasa ke pasa pada sisi tegangan tinggi. Dari hasil pengukurannya juga terlihat bahwa kualitas tegangan pasa ke pasanya ini relatif baik, nilai THD-nya di bawah 2%. Oke, jadi kualitas tegangannya baik kualitas tegangan pasa ke netral maupun pasa ke pasa untuk koneksi Y delta, kualitas tegangannya masih relatif baik, dan tentunya hal ini disebabkan karena adanya komponen harmonik ketiga dari arus magnetisasinya yang mengalir pada sisi tegangan rendah. Oke, coba kita lepaskan dulu hubungan lampu dengan sisi tegangan tinggi. Lampunya kita matikan terlebih dahulu, kemudian nanti kita akan ukur apakah pada belitan-belitan tegangan rendah dari transformatornya terdapat harmonik ketiga. Oke, terlebih dahulu kita ukur arus saluran atau arus yang mengalir dari power supply pada salah satu pasanya. Arus dari power supply kurang lebih 1700 mA ya, dengan nilai THD ini sekitar 20%. Harmonik kesatunya ini sekitar 1650 mA. Harmonik keduanya relatif sangat kecil. Kemudian ternyata di sini ada harmonik ketiga dengan nilai sekitar 300 mA atau 280 mA. Nah, karena ini kondisinya tanpa beban, tentunya arus harmonik ketiga yang mengalir pada saluran tadi ini berkaitan dengan arus magnetisasinya. Nah, arus magnetisasi pada setiap belitan bisa kita ukur pada kabel-kabel yang berwarna hitam. Oke, bagian ini merupakan arus magnetisasi untuk trafo yang ada pada bagian atas. Silakan Anda perhatikan komponen harmonik dari arus magnetisasinya. Kemudian ini merupakan bagian untuk pengukuran arus magnetisasi pada trafo yang kedua. Kemudian bagian ini arus magnetisasi untuk trafo yang ketiga. Nah, dari hasil pengukuran tadi tentunya harmonik pertama lebih dominan daripada harmonik ketiga. Hal ini karena pengukuran arusnya kita lakukan pada setiap belitan. Nah, karena pada setiap belitan ternyata terdapat harmonik ketiga, hal ini menyebabkan kualitas tegangan yang dihasilkan oleh trafo akan memberikan THD yang kecil atau kualitas tegangannya relatif baik.
Kemudian jika kita perhatikan arus magnetisasi untuk trafo pada bagian atas itu nilainya relatif jauh lebih besar dibandingkan dengan trafo yang kedua dan trafo yang ketiga. Nah, hal ini mungkin disebabkan karena tegangan pada belitan untuk trafo pada bagian atas, dalam hal ini tegangan pasa ke pasanya, lebih besar dibandingkan dengan trafo pada bagian yang kedua dan trafo pada bagian yang ketiga. Selain itu, tegangan nominal pada sisi tegangan rendahnya ini sebenarnya hanya 30 volt. Nah, jika tegangan yang kita berikan itu agak lebih besar dari 30 volt, tentunya transformatornya ini akan beroperasi pada kondisi jenuh, sehingga menyebabkan arus magnetisasinya akan menjadi lebih besar. Oke, jadi jika kita simpulkan untuk koneksi Y delta, di mana sisi deltanya ini adalah sisi tegangan rendah dan berhubungan dengan sumber, kualitas tegangan yang dihasilkan relatif baik karena adanya komponen harmonik ketiga yang mengalir pada setiap belitan dari sisi deltanya. Kemudian kualitas tegangannya ini tidak dipengaruhi oleh keberadaan penghantar netral antara beban dengan sisi tegangan tinggi dari transformator. Oke, kita lanjutkan ke koneksi belitan yang berikutnya, yaitu koneksi delta Y. Hubungan deltanya ini untuk sisi tegangan tinggi dan hubungan Y-nya untuk sisi tegangan rendah. Ini rangkaiannya sudah kita buat. Nah, untuk bebannya sama seperti percobaan sebelumnya, bebannya di sini kita hubung Y, artinya terdapat titik netral. Tetapi titik netral bebannya ini tentunya tidak bisa kita hubungkan dengan transformator karena sisi tegangan tingginya tadi dihubung delta. Nah, untuk mengetahui kualitas tegangan pasa ke netral pada sisi tegangan tinggi, di sini kita mengacu tegangan pasa ke netral pada beban. Berikutnya kita koneksikan alat ukur ke terminal pasa dan terminal netral dari beban. Kemudian kita nyalakan power supply. Nah, dari nyala lampunya terlihat bahwa nyala lampunya di sini lebih redup dibandingkan dengan hubungan YY dan hubungan Y delta. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa hubungan ini cocok kita gunakan untuk penurun tegangan. Walaupun di sini kita fungsikan sebagai penaik tegangan. Nah, dari hasil pengukuran terlihat bahwa kualitas tegangan pada beban, tegangan pasa ke netralnya kualitasnya relatif sangat baik karena THD-nya ini kurang dari 1%. Nah, ketika penghantar netral pada sisi Y kita hubungkan dengan sumber, tentunya hal ini memungkinkan mengalirnya arus magnetisasi harmonik ketiga, dan hal ini akan memberikan kualitas tegangan yang baik. Kemudian bagaimana jika hubungan netral power supply dengan netral pada sisi tegangan rendahnya kita putuskan? Nah, dari hasil pengukuran juga terlihat bahwa penghantar netral pada sisi tegangan rendahnya ini tidak memberikan pengaruh terhadap kualitas tegangan pasa ke netral pada sisi beban. Nah, arus harmonik ketiganya ini berasal pada sisi delta atau pada sisi tegangan tinggi transformator. Oke, coba kita ukur arus magnetisasinya, terutama harmonik ketiga. Terlebih dahulu kita lepaskan koneksi beban.
Nah, ini merupakan pengukuran arus harmoni ketiga pada setiap fasa di mana netral sumber dan netral sisi Y dari trafo tidak kita hubungkan. Dari hasil pengukuran terlihat bahwa arus harmoni ketiga pada setiap fasa nilainya relatif kecil, dan untuk kondisi idealnya sebenarnya ini nilainya sama dengan 0. Nah, untuk arus harmoni ketiga pada penghantar netral tentu nilainya sama dengan 0 karena netralnya di sini tidak kita koneksikan. Coba kita koneksikan penghantar netralnya. Nah, tentunya dengan mengkoneksikan penghantar netral maka arus ketiga yang mengalir pada setiap fasa maupun pada penghantar netralnya akan memberikan nilai yang relatif lebih besar. Oke, kita kembali ke kasus di mana penghantar netralnya tidak kita hubungkan, dan sesuai dengan hasil pengukuran kita, arus harmoni ketiga yang mengalir pada sisi Y ini relatif sangat kecil. Tentunya hal ini tidak cukup untuk menjaga kualitas tegangan. Dan seperti yang telah kita singgung tadi, arus magnetisasi harmoni ketiganya ini berasal dari sisi delta. Oke, coba kita lakukan pengukuran pada sisi deltanya. Nah, ini merupakan arus magnetisasi harmoni ketiga untuk trafo pada bagian atas. Kemudian ini untuk trafo yang kedua. Dan ini untuk trafo yang ketiga atau yang berada paling bawah. Nah, dari hasil ini terlihat bahwa arus magnetisasi harmoni ketiganya ini sekitar 4,7 mA. Ingat, 4,7 mA ini berdasarkan sisi tegangan tinggi, dan jika kita konversikan berdasarkan sisi tegangan rendah tentunya hasilnya relatif lebih besar. Nah, jika penghantar netral pada sisi Y-nya kita hubungkan dengan sumber, maka arus magnetisasi harmoni ketiga pada sisi deltanya ini nilainya akan semakin besar karena harus melawan efek atau pengaruh yang ditimbulkan oleh arus magnetisasi harmoni ketiga yang dihasilkan oleh sisi Y. Oke, selanjutnya kita akan mengukur tegangan harmoni ketiga. Alat ukur ini juga kita gunakan karena nanti bentuk gelombangnya akan kita tampilkan. Di sini kita persiapkan alat ukurnya. Nah, dari pengukuran tegangan harmoni ketiga kita bisa menyimpulkan dari mana sebenarnya asal arus magnetisasi harmoni ketiga, apakah berasal dari sisi delta atau berasal dari sisi Y. Oke, yang pertama kita akan ukur tegangan pada sisi Y. Nah, tegangan yang akan kita ukur ini adalah tegangan fasa terhadap titik netral dari transformator. Dan untuk kondisi ini, netral trafo terhubung dengan netral dari power supply. Nah, ini merupakan nilai RMS-nya sekitar 20 volt dengan THD yang relatif kecil, ya, artinya kualitas tegangannya baik. Ini bentuknya sangat mendekati sinusoidal. Nah, jika penghantar netralnya ini kita lepaskan hubungannya, ternyata tegangan fasa terhadap netral transformator ini sama seperti jika netral trafo kita koneksikan dengan netral sumber. Nah, hal ini terjadi karena ada arus magnetisasi yang berasal dari sisi delta. Coba sisi deltanya kita putuskan hubungannya dengan cara melepaskan salah satu kabel, sehingga arus magnetisasi pada sisi delta tidak bisa mengalir. Nah, dari hasil ini terlihat bahwa tegangan fasa ke netral pada sisi Y ini bentuknya bukan lagi sinusoidal. Dan jika kita perhatikan, THD-nya sekarang meningkat menjadi sekitar 33%.
Nah, harmonik pertamanya 21,5, harmonik ketiganya 7,2 volt. Jadi akibat harmonik ketiga sebesar 7,2 volt inilah yang menyebabkan bentuk tegangannya tidak lagi sinusoidal. Dan jika sisi deltanya kembali kita koneksikan, terlihat bahwa harmonik ketiga pada tegangan fase ke netral dari sisi Y ini akan menjadi sangat kecil, sehingga tegangan yang dihasilkan atau tegangan induksi pada sisi Y nya ini akan mendekati sinusoidal. Oke, coba kita putuskan kembali koneksi pada sisi deltanya. Tentunya kualitas tegangan pada sisi Y nya menjadi jelek. Nah, jika penghantar netral pada sisi Y nya ini kita hubungkan ke sumber, ternyata kualitas tegangannya menjadi baik. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pengukuran pada sisi delta. Nah, tegangan yang akan kita ukur adalah jumlah tegangan pada sisi TT, yaitu tegangan pada belitan pertama ditambah dengan tegangan pada belitan kedua ditambah dengan tegangan pada belitan ketiga. Nah, untuk melakukan pengukuran tersebut berarti salah satu koneksi deltanya harus kita putuskan. Jadi koneksi alat ukurnya ini adalah untuk mengukur jumlah tegangan yang dihasilkan pada trafo pertama ditambah dengan trafo kedua ditambah dengan trafo ketiga, atau PA tambah PB tambah PC pada sisi tegangan tinggi. Kita putuskan koneksi netral pada sisi tegangan rendah terhadap sumber. Nah, karena harmonik ketiganya sepasa, tentu jumlahnya juga relatif besar. Dan dari hasil pengukuran untuk harmonik ketiganya ini sekitar 160 volt. Nah, untuk harmonik pertama, sini nilainya jauh lebih kecil dari harmonik ketiga. Ya, tentunya karena harmonik pertama PA, PB, dan PC itu ada perbedaan fasa, dan untuk kondisi idealnya sebenarnya ini nilainya sama dengan 0. Kemudian untuk bentuk gelombangnya, nah tentunya bentuk gelombangnya di sini didominasi oleh harmonik ketiga. Karena tadi harmonik pertamanya jauh lebih kecil dari harmonik ketiga. Nah, harmonik ketiga ini frekuensinya adalah 3 kali dengan frekuensi dasar atau 3 kali 50, dalam hal ini 150 Hz. Jadi ketika salah satu koneksi deltanya kita lepaskan hubungannya dan netral pada sisi tegangan rendahnya tidak kita hubungkan dengan netral sumber, kemudian kita ukur tegangan yang timbul, maka akan diperoleh tegangan yang dominan, yaitu tegangan harmonik ketiga. Nah, kemudian jika kita hubungkan kembali, tentunya tegangan harmonik ketiganya menjadi 0 dan mengalirlah komponen arus harmonik ketiga. Dengan mengalirnya komponen arus harmonik ketiga, maka kualitas tegangan fase ke netral yang dihasilkan itu akan menjadi baik. Oke, kita sampai pada bagian akhir, yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil percobaan kita tadi, trafo 3 fasa itu akan memberikan kualitas tegangan yang baik jika arus magnetisasi harmonik ketiganya bisa mengalir pada belitan-belitan transformator. Nah, pada percobaan kita ini sumbernya kita berikan pada sisi tegangan rendah, sedangkan bebannya kita letakkan pada sisi tegangan tinggi. Kemudian jika trafonya kita hubungkan secara YY agar diperoleh kualitas tegangan yang baik, maka paling tidak penghantar netral atau titik netral sumber dengan titik netral dari transformator itu harus kita koneksikan. Nah, kemudian untuk hubungan Y delta atau delta Y, penghantar netralnya di sini tidak memberikan pengaruh terhadap kualitas tegangan, karena
arus magnetisasi harmonik ketiganya itu bisa mengalir pada belitan deltanya. Nah, dari hasil kita tadi untuk transformator dengan hubungan Y delta, di mana sumbernya ini kita berikan pada sisi tegangan rendah atau sisi deltanya, maka tegangan yang dihasilkan pada sisi Y-nya lebih besar dibandingkan dengan hubungan YY dan hubungan delta Y. Sehingga hubungan transformator ini sesuai digunakan untuk penaik tegangan. Nah, sebaliknya untuk hubungan delta Y, di mana sisi Y-nya ini merupakan sisi sumber, maka tegangan yang dihasilkan pada sisi tegangan tingginya ini lebih kecil dibandingkan dengan hubungan YY atau Y delta. Nah, jika seandainya sisi Y-nya ini merupakan sisi tegangan tinggi dan delta ini adalah sisi tegangan rendah, kemudian sumbernya berada pada sisi tegangan tinggi, maka tegangan yang dihasilkan pada sisi deltanya ini akan semakin kecil, sehingga hubungan trafo ini sesuai digunakan sebagai penurun tegangan. Oke, demikian pembahasan kita kali ini. Sampai bertemu kembali pada pembahasan-pembahasan berikutnya dan semoga bermanfaat.